Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBRI kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita lihat dari bisnis model dari saham BRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BRI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 56,75%, masyarakat sebesar 43,25%. Dan ini kita lihat dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat secara kuartal pertama mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 5,4%. Tetapi kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1,3% dari segi pendapatan. Terus dari segi net profitnya juga mengalami penurunan. Untuk kuartal pertamanya penurunannya sebesar 17,1%. Tetapi kalau sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 45,5%. Ini asumsi ya, dengan seperti tadi asumsinya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi untuk 2020 dengan 2021 mengalami penurunan dari segi aset sebesar 6,7%. Dan penurunan ini disebabkan juga karena penurunan hutang sebesar 7,3%. Dan kalau saya menilai teman-teman ini kurang bagus ya teman-teman, yang dimana untuk perbankan itu kan kalau hutangnya makin naik justru makin bagus untuk dari kinerja perbankan. Tetapi karena penurunannya sebesar 7%, menurut saya sih there's a lot of problem ya, maksudnya ada masalah dalam segi kepercayaan masyarakat terhadap BRI. Terus untuk dari segi modalnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 2,6%. Dan ini teman-teman kita perlu lihat untuk di sektor perbankan ada rasio-rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu NPL, CAR, sama LDR. NPL adalah non-performing loan. Untuk non-performing loan ini sebesar 3,12% untuk grossnya, kalau netnya masih di 0,86%. Memang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi menurut saya masih oke lah ya teman-teman, yang dimana masih di bawah dari standar yang ditetapkan oleh BI. Terus untuk CAR-nya di 19,4%, ini juga mengalami kenaikan dari segi cadangan keuangannya. Jadi ini juga sangat bagus, lebih 2 kali ya teman-teman daripada yang ditetapkan oleh BI. Terus untuk LDR dari 90% menjadi 86,77%. Menurut saya ini juga sangat bagus, yang dimana kalau di masa pandemi atau kita di masa krisis ekonomi, memang lebih baik LDR itu berkurang ya. Tetapi jangan terlalu kurang juga, yang dimana nanti bisa menjadi masalah untuk perbankan juga. Jadi kalau saya bilang sih 70-80an itu masih sangat bagus. Terus ini teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini sebesar 22,97%. Ya, ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya, dengan asumsinya ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari historinya, memang ini masih di underperform ya. Terus untuk dari segi EPS di 223 dan membuat PER-nya menjadi 18,27. Jadi ini untuk dari segi PER memang bisa dikatakan masih cukup tinggi. Karena kenapa? Karena dari EPS-nya yang penurunan ya teman-teman dibandingkan dengan tahun 2019 atau 2018. Itu yang membuat dari segi PER dari BBRI ini mengalami kenaikan. Terus yang kedua dari segi harga juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value, untuk book value-nya di 1595, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 4070, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,55 kali. Ini mana kalau kita lihat secara histori juga untuk ini udah harga mungkin bisa dikatakan juga cukup sama ya sebelum di masa pandemi untuk dari segi PBV-nya. Terus untuk dari segi DER-nya di 6,24 kali. Dan menurut saya ini masih sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 8 ya teman-teman, di bawah 8 tetapi di atas 5. Menurut saya ini udah cukup bagus. Untuk dari segi ROE-nya di 13,96%, yang ini juga bagus, yang di atas 9% yang saya anut.
Untuk dari ROA di 1,93%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4070, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 3.800, jadi masih memiliki margin of safety minus 6,6%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke juga karena memiliki pemegang saham mayoritas, yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan ya, dan lebih baik. Terus untuk dari segi aset saya berikan no karena mengalami penurunan. Untuk liability juga saya berikan no karena mengalami penurunan. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi standar dari BI. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini masih royal ya, dan membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BRI ini? Tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamental memang mereka masih sangat strong, tetapi kalau secara valuasi sudah over value. Jadi menurut saya ini sudah tidak tertarik lagi untuk saya lakukan investasi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.